Jadi Ibu Cika ini yang akhirnya menyimpan rekening semua royalti ya? Nggak akan ke situ. Kamu mau pertanyaannya menjadi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Ea, Kepala Suku Mojo. Dan pagi yang menyenangkan ini di tempat yang menyenangkan. Dan untuk datang ke sini, kami harus menempuh jarak 530 km. Jogja 12 ya? jam. Jogja ya? 12 jam. Karena muter. Oh gitu? Tidak lewat jalur selatan. Saya dulu ke Jogja berapa? Kalau mau cepat sih bisa 10 jam, bisa 9 jam. Saya ke Jogja sebulan. Naik egrang. Itu juga. Datang jauh-jauh menemui imam besar Depanas Dalam. Ini nyebutnya ayah, tapi di kali ini saya campur-campur saja lah. Campur-campur aja lebih lah. enaknya saya menyebut imam besar nih. Imam besar. Karena saya kepala suku kan ngobrolnya sama imam besar. Ya. Saya itu imam besar yang turun level jadi imam pas Jumatan. Jadi saya suka cemberut kalau Jumatan. Iya, karena diusir karena sama diambil imam. alih sama imam yang sebenarnya. Kalau Jumatan saya selalu paling depan. Sampai diusir imam gitu. Karena Padahal ke belakang udah rapat safnya. Udah rapat. Akhirnya makin keluar sudah rapat lagi. Nah itu kan rebutan. Kalau paling depan kan dapat unta. Nah aku juga pengen. Oh ya ini untanya lagi dipanggil. Imam besar, saya mau mengajukan pertanyaan yang langsung serius ini. Yang ini tentang begini. Setelah reformasi, Negara Kesatuan Depanas Dalam kan sempat kongres. Kenapa kemudian memutuskan untuk bergabung lagi dengan Indonesia? Atau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena malas ngurusnya lagi. Dulu kan keren ya. Karena ada apa ya. Awalnya kan bikin negara itu karena saya susah ngomongnya. Karena seseorang lah ya. Yang menguasai negara apa ini? Indonesia. Indonesia. Terus kan pada ditangkepin teman-teman ya. Ada yang hilang juga. Akhirnya kan kok nggak mau dibantu ya gitu. Kok nggak mau dibantu ya orang itu untuk sama-sama ngurus Indonesia. Ya udah kalau nggak mau dibantu saya bikin negara sendiri. Nah, itu 95 itu di ITB. Habis itu ketika orang itu turun saya ngapain lagi ya gitu. Kan tujuannya untuk Kan udah punya presiden juga. iya, tapi setelah itu turun saya muktamar di Dago. Iya. Oh istilahnya muktamar ya, bukan kongres ya. Untuk menentukan tetap masih negara sendiri atau bergabung lagi sama NKRI. NKRI. Iya. Terus ada satu alasan orang yang bilang gabung lagi aja karena kita juga udah malas ngurusnya gitu. Dulu kan asalnya Negara Kesatuan Republik Depanas Dalam. Setelah gabung, nggak mungkin Negara Kesatuan Republik Depanas Dalam lagi. Jadinya apa? Daerah Istimewa Depanas Dalam. Setara dengan Jogja berarti. Nah, habis itu saya melanglang buana lah ya.
Pas kembali lagi ke Indonesia, orang-orangnya udah nggak ada Depanas Dalam itu. 18 orang itu Udah warga nggak- negaranya itu. udah nggak ada, Udah nggak ada di- semua. Udah ada di Jakarta, udah menikah sama orang Indonesia lah ya. Ada itu, saya, wah ini harus, saya mau dirikan lagi. Ah, Tapi nggak mungkin jadi negara lagi. hmm. Jadi grup band aja gitu. Ya. Karena kebetulan waktu jadi negara itu suka bikin lagu sebagai menyuarakan hal-hal panas di dalam diri kami. Didirikanlah Depanas Dalam Band. Iya. Depanas Dalam Band. Di perjalanan lama-lama mikir, kok jadi sebetulnya pernah bangga. Sebagai anak band. Ini adalah satu-satunya negara yang jadi grup band gitu. Itu kan keren banget. Iya. Tapi kok band ya? Kurang keren gitu. Akhirnya saya rubah jadi Bank. BANK. Depanas Dalam Bank. Bang. Itu kan banyak uangnya ya. Rasa. Wow, Bang. Saingannya BCO, Mandiri itu Depanas Dalam Bank. Lama-lama tidak cuma ngurus bank. Tapi bener itu ada banknya. Ya, Depanas Dalam Bank, bukan band. Iya, bank. Bank. Ada simpan pinjamnya gitu. Ya, Anda simpan Nggak ada. uangnya kami pinjam. Ada pinjam nggak ada simpan. Nah, habis itu kan, aduh, masa cuma ngurus bank kan gitu, ngurus bank gitu. Akhirnya ngurus yang lain-lain. Ya bikinlah pergerakan-pergerakan yang nggak tahu namanya, lebih ke daripada nganggur sih. Karena waktu itu saya lulusan apapun tetap aja keadaannya nganggur kan. Biar dilihat orang, wah ternyata manfaat gitu. Ya udah bikin kegiatan-kegiatan masyarakat. Tapi imam besar ini kan sebetulnya nggak pernah benar-benar nganggur kan, ngajar juga ya. Diajak ngajar. Akhirnya saya mau karena apa ya dulu saya mau? Karena ya nggak enak aja sama tetangga di rumah terus gitu. Tapi secara akademis berarti dianggap berprestasi dong. Dalam hal Iya dalam hal akademis. Kan Ngajar, mengajar. guru gitu. Iya. Mengajar di FSRD ya. sebetulnya itu menurunkan level saya sih ya dari imam besar Sebagai jadi imam besar, jadi iya. pengajar gitu. Ah, Tapi bentar ya kopi ini dulu. iya, iya. Bentar. Wis. Wes keren. Saya berat. Nah, Ih, oke. makasih. Wah ini nggak sembarang teh sama kopi nih yang menyajikan khusus imam besar. Pertanyaannya kenapa saya ngajar ya? Iya, kalau nggak berprestasi akademis kan nggak mungkin diajak ngajar. Kenapa Setahu saya ya. Kenapa saya ngajar ya dulu ya? Oh karena masih hidup waktu itu. Kalau masih hidup saya ngajar. Kalau udah mati pasti nggak bisa. Terus kenapa ngajar? Karena lupa saya sebetulnya. Saya tuh sudah lupa dengan masa lalu saya sebetulnya. Iya, karena konsentrasi dengan masa kini. Bukan, karena konsentrasi ingat Allah gitu. Oh. Jadi lupa semua. Saya lebih saya tuh kayak teman saya tuh konsentrasi ingat Allah sampai lupa sholat tuh dia. Imam Itu besar saya duluan ya. Esok. Imam besar ini nganggur tapi aktivitasnya banyak dan sukses semua. Misalnya, Sebagai imam besar Depanas Dalam berkembang menjadi ada lini kedai apa tuh? kopi, lini bisnisnya jalan semua. Terus jadi perupa. Seni Terus rupa ya? Dari mulai ilustrator di Mizan ya kan. Terus menghasilkan karya-karya rupa yang banyak dan kayaknya mahal gitu. Kayaknya Kayaknya. dengar. Yang mana? Yang mahal?
yang karya-karya rupanya Iya. Imam Besar lah. Oh mahal sekali. Terus jadi penulis semua bestseller, termasuk ini yang terbaru, Anjika. Anjika ya. Nanti kita akan banyak ngobrol soal ini. Jadi sutradara film, filmnya meledak. Jadi petani yang sukses juga. Petani jual mahal. Stroberinya harganya 1.800.000. Tomat 2.250.000 per kilo. Kenapa ya orang nganggur seperti Imam Besar ini bisa sukses di banyak bidang? Karena kalau nggak nganggur saya nggak akan melakukan itu. Kalau saya kerja di kantor pasti saya cuma ngerjain pekerjaan kantor. Tapi banyak orang nganggur nggak sukses juga. Ya sukses jadi pengangguran. Tapi emang dari kecil sebenarnya banyak bakat Imam Besar. Waktu saya ditanya sama tante saya SD ya, apa cita-citamu? Saya menjawab menikah. Menikah yang nantinya menikah dengan Bu Cika ini ya. Bukan. Saya jawab menikah. Lama kan? Pas SMA aku mikir lagi, kenapa ya dulu cita-citaku menikah? Aku memikirkan itu loh. Oh gini, kalau jadi pilot bisa kok raih sendirian. Ya kan? Yeah. Kalau jadi dokter kok bisa raih sendirian. Kalau untuk menikah, oh itu berat. Harus ada yang mau. Itu kan pencapaian puncak. Belum tentu pilot ada yang mau. Belum tentu dokter ada yang mau. Yeah. Nah, menikah adalah satu pencapaian yang lebih susah daripada hal-hal yang bisa dilakukan oleh tanpa orang lain gitu. Dan itu tidak pernah direvisi cita-cita itu? Enggak. Sehingga saya merasa sukses karena cita-cita saya sudah tercapai. Nah begitu sudah menikah nggak ada cita-cita lagi? Nggak ada. Ya membangun. Nah, waktu teman saya ngomong cita-cita gantungkan cita-citamu setinggi langit. Aku juga merenungkan itu. Kenapa harus tinggi-tinggi susah diraihnya gitu. Katanya kalau jatuh supaya jatuhnya di awan. Di awan. Atau di bintang-bintang. Oh gitu? Konon maksudnya menurut pepatah gitu? Itu. Iya. Tapi masalahnya kalau jatuh di awan tetap jatuh juga. Enggak, aku mah nggak akan setinggi langit, susah ngeraihnya. Lagian kalau gantungkan itu di langit, gantunginya di mana? Di mana? Makanya gantungan di pohon aja cita-cita Maya. Lebih mudah meraihnya. Kenapa susah diraih? Karena digantungkan di langit. Itu ya, bener juga. Ya. Tapi mana yang sebetulnya paling disukai awal-awal ya, waktu muda? Main musik, itu rokoknya kayaknya di samping. Nah terus main musik. Main musik atau menggores-gores? Aku mau cerita ya. Ya. Di rumahku, ruang tamunya itu disetting menjadi seperti perpustakaan. Menjadi seperti perpustakaan. Dan tidak ada piring bagus atau hal-hal keramik yang bagus, nggak ada, buku semua. Buku semua kan. Kadang-kadang saya juga tiduran di sofa tuh di ruang tamu itu. Akhirnya karena zaman dulu kan belum ada internet, akhirnya mau nggak mau sebelum tidur saya baca buku dong. Saya baca buku gitu. Sampai Tafsir Al-Ajar, aku baca semua karena kan dulu bingung ya. Bingung nggak ngapain, orang dunia ini sunyi gitu dulu. Sampai Sultan Takdir Ali Sabana, Iwan Simatupang, aku bacain gitu. Entah bagaimana, itu menstimulus saya untuk jadi ingin nulis juga gitu ya. Akhirnya saya nulis. Nulisnya karena saya yakin gak mungkin bisa mencapai sekualitas Sultan Takdir Ali Sabana, akhirnya saya nulis ngabsen benda-benda yang ada di rumah. Ya kan? Isi rumahku, judulnya gitu. Tirai, titik gitu loh. Meja, titik, sofa, buku-buku, gitu. Berikutnya, aku pernah tuh kasihin ke temanku. Mana atau pacar? Teman. Aku lihat teman.
Ini istri rumahku kalau mau merampok ini barang-barang. Kan gitu. Besoknya aku rubah lagi. Aku nulis lagi. Bukan besoknya, beberapa waktu kemudian saya nulis lagi. Ini jadi kalimat, asalnya suku kata. Oke. Tirai yang terbuka, gitu loh. Sofa yang sunyi. Nah, kalimat sunyi itu tuh yang aku dapatkan dari buku-buku yang aku baca itu loh. Sofa yang sunyi. Jendela terbuka. Pembantu yang lewat, gitu nah, mulai kalimat. Kelak setelah itu, pas saya nulis lagi, mulai dijabarkan tuh. Tirai yang terbuka karena sudah siang, gitu loh. Itu SMP loh. Setrikaan di atas meja buatan Jepang. Jepang harus terima kasih kepada pembantuku. Tanpa dia, setrikanya tak berguna. Mulai kalimat loh itu. Dan setelah saya baca, aku mentertawakan diri saya sendiri. Karena tidak memiliki kualitas sastra yang saya baca gitu. Ini apaan kok gini gitu. Tapi saya suka. Tapi saya suka gitu. Habis itu kalau nulis ya udah gaya saya sendiri aja gitu. Saya suka kok gitu. Pernah nulis gaya-gaya Sultan Tadri Ali Sabana, kok susah ya gitu. Mungkin memang kualitas saya tidak sehebat dia gitu. Ya udahlah, aku mah yang rendahan-rendahan aja. Nanti tulisan-tulisannya tuh gitu. Saya bikin kumpulan puisi. Oh ya. Ya, SMP. Dijilid sendiri gitu. Dijilid sendiri. Aku masih ingat tuh. Jawaban seseorang, judul puisinya. Jawaban seseorang setelah memberi uang kepada seorang pengemis. Isinya amin. Gitu. Tahu nggak? Aku ketawa baca, apaan nih puisi gitu. Kok gini gua mah gitu. Kok saya begini ya gitu. Menertawakan saya. Sudahlah memang saya pantasnya yang seperti itu mungkin. SMA saya sibuk dengan kenakalan saya sendiri. Itu terlupakan. Mood menulis terlupakan lah. Mood menulis terlupakan. Nah di saat yang bersamaan ketika nulis pun saya suka menggambar. Beli majalah, saya kan langganan majalah anak-anak tuh. Majalah Bobo. Saya ilustrasinya saya tutup pakai kertas. Saya ganti ilustrasi saya. Pas aku lihat kok jelek ya. Kok jelek ya gitu. Terus ngirim gambar ke Tino Sidin. Kok nggak pernah dibahas, nggak pernah dimuat ya gitu. Memang saya memang nggak ada. Nggak pernah dibilang bagus. Nggak pernah. Ya sudahlah saya mah gini gitu. Akhirnya kelak di SMA itu pun terlupakan menggambar. Ada lagi menyanyi. Saya bikin lagu dengan kata-kata yang ngaco gitu. Misalnya, aku masih ingat tuh lagunya. Ada kodok menghampiri ke tempatku, aku makan. Ada harimau menghampiri ke tempatku, ku dimakan. Gitu. Nah, pas aku nyanyi, kok lagu saya gini ya gitu. Mentertawakan diri lagi, mentertawakan diri saya lagi. Kok saya berbeda ya gitu sama, kok saya nggak bisa ya seperti orang-orang yang keren-keren bikin lagu gitu. Kok saya nggak bisa ya gitu. Bikin lagu yang seenaknya gitu. Ya sudahlah, saya mah bikin karena apa yang saya suka bukan untuk orang lain gitu. Ya udah. Tapi di SMA lagi-lagi terlupakan. Gitu loh. Terlupakan. Itulah masa-masa saya sudah bukan tidak lagi, sebetulnya mungkin masih tertarik dengan menulis, bikin lagu. Tapi
tapi tersita waktunya dengan sering Bersama ugal-ugalan geng di motor. jalan Ya. gitu. Pas di kampus lah itu. Pas SMA lah sudah mulai bikin. Nah di SMA mungkin karena ada perempuan pacar, akhirnya menulis muncul lagi terstimulus. Nah. Bikinlah puisi-puisi. Nah, pada masa SMP mah kan nggak ada yang merespon. Nah di SMA direspon. Ada yang ngomong gini, puisinya berbeda, unik. Oh, ngerti nggak maksudnya? Iya. Gitu loh aku. Puisinya keren, nggak beda sama yang lain. Nah itulah mulai titik-titik. Apalagi Seolah-olah saya apalagi yang muji cewek ya. Gaya ungkap, gaya bahasa, Iya. pola itu nggak seperti puisi-puisi pada umumnya. Yang diajarkan di SMA. Ngaco. Aku juga pas nulisnya ketawa kalau ada orang yang mentertawakan karyaku waktu itu. Aku juga tertawa. Kasihin ke orang. Ada yang bilang unik, beda. Nah itu yang membuat saya sedikit wow, beda ya. Kok lain dari yang lain. Itu juga saya terima kasih ke orang-orang yang bilang begitu. Di SM terus menggambar, mulai menggambar. Menggambarnya juga menggambar yang karena gini, kalau saya ngikutin orang ya tidak mampu gitu. Akhirnya yaudah gaya saya sendiri aja gitu. Bahwa kemudian ada orang yang bilang ini mah lain, rasanya itu tuh mendidik saya jadi percaya diri sebetulnya. Nah di kampus lah mulai semuanya. Baik musiknya, menulisnya. Kalau menulis belum. Belum ya. Musiknya, menggambar. Karena saya di jurusan desain di ITB-nya. Jadi saya menggambar. Nah, karena menggambar itulah saya bekerja di penerbit Mizan. Ya, kenapa itu? Jadi ilustrator. Ya, kenapa memutuskan untuk menjadi ilustrator di Mizan? Karena diajak oleh senior saya Andi Yuda. Jadi kayaknya Anda ini nggak ada motif-motif Nggak ada ekonomi motivasi, ya? nggak ada. Saya diajak, gini, Bidi mau nggak jadi ilustrator? Oh ilustrator ya, ayo gitu, ayo aja. Misalkan nggak jadi ilustrator, kenapa saya ayo aja? Meskipun nggak jadi ilustrator pun nggak apa-apa, hidup saya aman-aman Aja. Nggak jadi penulis juga aman-aman aja gitu. Jadi nggak ada gairah untuk wanna be writers, nggak ada. Banyak orang merasa di hidup ini merasa insecure, nggak aman dengan hidupnya, nggak aman dengan cita-cita yang pernah dipilihnya, nggak aman dengan karir yang sudah diputuskannya. Apa yang membuat imam besar itu merasa tidak perlu mencemaskan itu semua? Karena kalau ada misalnya kalau nggak berhasil jadi pilot pun langit nggak akan runtuh, ibu saya tetap yang itu gitu. Mau jadi pilot juga tetap aja ibuku yang itu gitu. Jadi nggak ada ketakutan misalnya nanti kalau saya menikah apakah bisa menghidupi keluarga, apakah calon mertua saya mau, gitu-gitu nggak ada ya? Kalau saya berpikir seperti itu sebelum lahir mungkin saya memutuskan tidak lahir. Ya, untung saya nggak berpikir. Ini kebanyakan orang kan, termasuk saya kan mikirnya kayak gitu juga. Saya lakukan aja, nanti kalau saya perbaiki. Saya lakukan aja, kalau misalnya gagal ya udah tinggalkan gitu. Kalau saya gitu. Nah, pas jadi ilustrator itu kan saya harus baca naskah dong. Ya. Pas baca naskah, ya saya punya hak juga menilai ya. Ini bukan berarti menganggap tulisannya itu buruk. Mungkin bagi orang lain memang bagus ya. Tapi buat saya yang dulu tulisannya ngaco, pas baca itu, kok nggak rame ya gitu loh. Kok, maksudnya aku nggak suka gitu. Mungkin ini buku bagus lah di luar ya. Tapi secara pribadi untuk saya enggak gitu. Aduh kok gini ya gitu. Saya bilang, saya nulis deh gitu. Dan jadilah Drunken Master itu. Drunken Monster itu bahasanya betul-betul zaman saya SMP itu ngaco sekali. Nah itu kan sampai penerbit Mizan ya
Ya ininya redaksinya. Kok bahasanya nggak iya deh gini. Saya sempat ngomong gini. Saya mah bukan orang sempurna, nggak pantas menggunakan ejaan yang disempurnakan. Saya gimana? Saya kan cari alasan dong Iya. untuk pertanyaan itu. Iya. Gini, saya biasalah cari-cari dalih untuk diterbitkan kan gitu. Gini, kalau ada 2 teks proklamasi, yang satu print out dengan font terbagus di komputer, dengan motif-motif yang bagus dan berwarna-warni. Satu lagi secari kertas tulisan Soekarno dan itu pun coret-coret. Saya Mana nanya, yang dipilih? mana yang akan kau pilih? Yang indah tadi atau tulisan Soekarno yang coret-coret? Dia milih yang Soekarno coret-coret. Nah itu aku bilang gitu. Nah itu aku gitu. Tapi itu kan isinya catatan harian ya. Drunken Monster catatan. Artinya sebetulnya imam besar mencatat banyak hal di kan beberapa sehari-hari buku naskah buku itu mungkin imajinasi. Nah, aku nggak bisa. Kalau imajinasi pasti berlebihan, pasti lebih ngaco lagi. Apa ya? Kan udah ya coba nulis dong gitu. Aku nulis apa ya? Kejadian sehari-hariku aja. Sama seperti waktu SMP, aku nulis apa ya? Aku nulis benda-benda di rumah aja deh. Gitu. Akhirnya diterbitkanlah. Dan meledak. Dan bestseller. Setelah bestseller, kok bestseller ya? Aku juga. Oh, bestseller ya gitu. Terus dapat royalti. Oh, dapat uang ya gitu. Padahal masa itu aku nggak berpikir uang. Oh, dapat uang ya? Gitu. Dah. Habis itu karena bestseller suruh mau aku bikin lagi deh gitu. Oke. Bikin lagi gitu. Terus sampai 4. 4 ya? Sampai 4. Tadinya mau banyak. Tapi kan aku malu sama Allah ya. Allah juga cuma bikin 4 kitab ya. Masa aku melebihi Allah nggak boleh. Jadi ya Injil, Zabur, Taurat. Ya Allah aja 4 gitu. Itu kelak jadi pemikiran saya kalau bangun rumah. Nggak mau mewah-mewah. Kenapa? Allah aja rumahnya sederhana, kotak doang. di Mekah. Lu kalau kamu cuma hambanya aja mau berlebihan. Nah gitu. Jadi akhirnya makanya rumah galeriku ya dibikin kotak-kotak sederhana. Aku nggak enak sama Allah gitu. Allah aja rumahnya sederhana cuma kotak hitam gitu. Iya kotak, tapi kotaknya banyak banget ini rumah. Enggak, aku juga nasihatin istri saya. Bu, malulah sama Allah. Gitu. Yang maha kuasa aja rumahnya cuma kotak kecil gitu. Masa kita yang cuma orang swasta mau berlebihan ya. Nah, setelah bestseller itu, kenapa saya berhenti sampai 4 selain alasan tadi, istri saya. Kenapa? Komplain. Rahasia keluarga jangan diungkap-ungkap ke orang. Waduh. Iya. Di Drunken Monster banyak rahasia keluarga. Rahasia keluarga jangan diungkap-ungkap. Telat pulang ke rumah. Waduh. Saya baca lagi takutnya buku itu mendiskreditkan istri saya. Nggak ada gitu. Enggak, keren. Tetap aja dia nggak mau. Udah bikin yang lain aja lah. Novel kayak gitu. Oh iya. Setelah itu kosong tuh. Oh, kosong. Kosong berapa tahun ya? 5 iya, tahun. kosong. Nggak bikin apa-apa. Nah selama kosong itu ngapain? Imam? Selama kosong itu ngurus Depanas dalam musik. Udah bermain musik aja deh gitu. Bermain musik. Dan nggak mau masuk televisi. Pernah ditanya kenapa nggak mau masuk TV? Karena saya ingin masuk surga gitu ya. Jelas. Kalau imam besar masuk surga ya. Imam besar masuk TV ya. Itu masa harus masuk surga. Iya. Itu nanti tolong kalau masuk surga ajak saya lah. Kan pernah diwawancara. Iya nanti aku bilang. Nah main band juga. Waktu itu udah nikah. Aku kan main band. Masalah lagi tuh. Masalah lagi. Karena kalau band itu pencapaiannya ke TV, kok aku enggak ya gitu. Tetanggaku juga, kok latihan terus ya nggak pernah ada di TV. Kalau mereka kan mainstream gitu ya. Terus mertuaku juga, ini pulang malam ngapain kok nggak ada di TV. Waduh, pertama nggak mau masuk TV, kedua memang
kualitas lagunya juga nggak cocok di TV kan, kamu kan tahu lagu di Panas Dalam. Nah, Aduh gimana ya gitu. Sekali aku pernah ada yang kawanku orang TV ngajak, ayolah masuk TV sekali aja ya, hanya untuk memenuhi itu, untuk memenuhi orang-orang yang nanya kok nggak pernah masuk TV. Akhirnya sekali aja ada. Nah, hanya untuk membuktikan gitu, saya bisa gitu. Setelah itu nggak pernah lagi. Terus saya kalau 2000-an saya ke Belanda. Nah, 2012, 2013 tuh saya ke Rusia. ya. Itu tolong diperjelas dong, nggak pernah ada keterangan Anda ke Belanda kemana? Nggak Itu usah lah. Studi ya? Enggak. Kan nggak mungkin. Saya tanya Nggak mungkin TKI kan? ada kawan saya nanya, ngapain ke Belanda? Saya mau ngambil rempah-rempah yang dulu dicuri, ternyata nggak ada. Udah. Kalau ke Rusia jawabannya apa dong? Ke Rusia, saya hanya ingin saya hanya ingin orang nggak ngomong gini ke saya, ngomong Belanda melulu, gitu. Nah, ternyata saya juga ke Rusia gitu, ya kan? Tadi di Rusia ada jawabannya. Nah di Rusia itu aku suatu hari diajaklah oleh dosen-dosen dan mahasiswa untuk menikmati pemandangan di Rusia indah. Berarti ketahuan ini pasti dalam rangka akademis ini. Nggak tahu sih sebetulnya. Pokoknya saya ke Rusia aja didanai oleh negara lain aja pokoknya. Nah di sana tuh kan indah. Indah kan? Mereka ngomong-ngomong gitu. Iya indah memang. Pas saya kembali ke tempat tinggalku, mikir, kok aku jadi rindu Ciwastra ya, Bandung, daerahku. Aku mikir, padahal tadi kan indah banget. Kok aku ingin pulang ya gitu. Kalau begitu gini, aku tahu. Mungkin Rusia itu, atau gini lah, mungkin Lituania, Latvia, London, Amsterdam mungkin indah. Dibandingkan Ciwastra yang banjir, berlubang, macet. Tapi kan meskipun begitu, Ciwastra adalah tempat di mana saya dulu. Saya jatuh cinta, saya putus cinta, saya berantem. Ia lebih terlibat dalam hidup saya. Mungkin kota lain di dunia indah, tapi tidak terlibat dalam hidup saya. Itu di kamar waktu di Rusia itu. Terus aku mikir, oh ini sama dengan gini. Ratu Elizabeth mungkin ibu yang luar biasa. Tetapi yang membawa saya ke posyandu adalah ibu saya. Ibuku dong yang lebih kucintai. Iya. Meskipun ibu saya bukan siapa-siapa. Tapi dia yang membawa saya ke posyandu. Mungkin Ratu Elizabeth keren di mendunia. Tapi tidak pernah terlibat dalam hidup saya. Akhirnya nulislah di Twitter. Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Aku tweet waktu itu di Twitter. Kok banyak yang like ya gitu. Itu betul-betul dari jawaban perjalananku di sana. Saya betul-betul rindu ke Bandung. Nah, kok responnya bagus ya gitu. Habis itu kadang-kadang gini, kadang-kadang saya tahu tak jaya karena puja, tak mati karena caci, saya tahu. Tapi kadang-kadang respon baik itu bisa menstimulus rasa semangat. Benar. Saya jadi semangat. Oh kalau gitu aku mau nulis tentang Bandung gitu loh. Aku mau nulis tentang Bandung. Bikin lagu dulu. Dari Rusia tuh aku mampir dulu ke Amsterdam sebelum pulang ke negara apa? Indonesia. Sebelum ke Indonesia, aku bikin lagu dulu. Dan Bandung bagiku bukan cuma gitu loh.
kok makin mendesak ya tuntutan untuk bercerita tentang Bandung itu ya. Ya, ya. Oke. Aku nulis Dilan. Dulunya di blogspotku. Dilan. Koresponnya banyak ya, gitu. Gini, mungkin gini. Ya pujian. Bisa aja respon-respon itu bukan cuma memberi semangat, bisa aja jadi, oh aku menyenangkan orang ya, aku tulisin deh, bisa gitu. Ya. Saya nggak tahu yang mana saya gitu. Akhirnya saya terusin, pada nuntut diterbitkan. Itu pada saat di Blogspot semua penerbit nelpon saya. Kecuali Mizan. Kecuali Mizan, karena tahu pasti bakal ke penerbit Mizan. Kan tahu, dia tahu. Suatu hari pas di Blogspot penerbit Mizan datanglah ke kantor, ke tempat saya, ke tempat kumpul saya. Ya, di markasnya. Bukan di markas teman. Oke. Terus terbitin dong Dilan, karena pada saat itu penerbit lagi nyungsep banyak lah, nyungsep semua, nggak bestseller. Ya udah terbitin aja gitu, diterbitin dan bestseller. Oh, bestseller ya, gitu. Ya saya sih, respon saya gimana pas bestseller? Saya nggak bisa menganggap itu biasa-biasa aja gitu. Ya. Saya senang walaupun royaltinya masuk rekening istri ya. Saya senang-senang aja. Gini, kadang-kadang saya curiga, saya curiga gini. Masa sih saya butuh pujian gitu? Mungkin aja sih, saya juga manusia biasa. Ya. Tapi pasti ada yang lain dari itu deh. Apa ya? Jangan-jangan ada motivasi saya ingin menyenangkan orang, bisa. Udahlah saya bikin, bener-bener bikin deh tentang Dilan ini, terusin diterbitin. Dan ya ketika bestseller udah selesai, asli saya nggak, maksudnya setelah itu ya sudah selesai lah, nanti berpikir lagi tentang nulis tema lain kan. Ya. Tapi kan saya punya Twitter, orang-orang nuntut ceritanya tanggung. Cerita Dilan tanggung, banyak sekali. Oh gitu ya. Saya terusin lagi nulis Dilan kedua. Berarti kan saya lebih merespon untuk menyenangkan mereka sebetulnya. Udah saya nulis lagi deh gitu. Lahirlah buku Dilan kedua. Di buku Dilan kedua, oleh kawan-kawan saya, Dilan diserang, dihakimi. Dilan gak tanggung jawab gitu. Dasar Dilan coba. Waduh, kok jadi Dilan yang disalahin ya? Oh gitu. Kalau gitu harus keluar suara Dilan gitu loh. Lahirlah tanggung jawab Dilan. Lahirlah Milea suara Dilan. Untuk menjelaskan ke orang, kamu jangan nyalain si Dilan gitu loh. Dah kan gitu kan? Dah. Selesai udah. Aku tuh ingin selesai sebetulnya. Sudah cukup dengan Cukup 3 itu ya? 3 itu. Tahu nggak? Royaltinya juga udah banyak. Tahu nggak? Ayah aku sedih. Pertemukan lagi dengan Milea dengan Dilan jadian. Tapi kan kenyataannya nggak gitu. Ayah gimana kalau pacarnya Milea yang pengganti Dilan disantet aja di dalam cerita. Waduh sampai gini gitu. Waduh. Aku terusin. Lahirlah Ancika ini. Aku mau menjelaskan kelanjutan hidup Dilan itu seperti apa. Yang akhirnya Ancika menikah dengan Dilan. Menikahlah dengan Dilan. Tahu nggak setelah ini? Apa pertanyaan kawan-kawan? Apa? Ayah, bagaimana Ancika di sudut pandang Dilan? Waduh, harus nulis lagi deh. Waduh gitu. Kok jadi, ngerti nggak? Saya tuh kadang-kadang gini. Saya sangat menghormati kawan-kawan saya di medsos saya. Itu sampai saya jawabin DM satu-satu. Karena saya menghargai mereka. Kenapa menghargai mereka? Karena kok mau ya berkawan sama saya gitu loh. Sampai kenapa saya fallback? Jawaban saya adalah memfallback itu gampang. Hanya tinggal tekan follow udah aja gitu. Terus yang paling susah itu adalah bagaimana kamu mau pertama kali memfollow saya. Itu lebih susah. Kalau memfallback mah gampang, tinggal
tekan tombol follow, tapi yang mau berkawan saya, oh itu penuh pertimbangan. Enggak dong, imam besar, penulis buku laris. Kalau berkawannya sama orang-orang baik mah mudah. Kalau ada orang baik banyak kawan itu biasa. Lah saya bukan orang baik. Kok mau berkawan sama saya gitu. Oh, Makanya saya sering ngomong sama personil band saya. ya. Kalau penontonnya banyak, main asal. Gitu. Kalau penontonnya 2 orang, total. Kenapa? Karena cuma dia yang mau nonton. Iya kan? Di saat dunia nggak mau nonton, cuma 2 orang itu. Kita total. Jadi Ibu Cika ini yang akhirnya menyimpan rekening semua royalti ya? Nggak akan ke situ. Kamu mau pertanyaannya? Ya, Ancika adalah hamba Allah. Berjenis kelamin perempuan. Saya merokok ya karena Bandung dingin, nggak merokok paru-paru basah. Tapi ada nggak yang protes, kok akhirnya menikahnya dengan Ancika, nggak dengan Milea? Gitu. Nah, Atau ada pertanyaannya? itu jawaban penulis mah gampang karena kenyataannya seperti itu. Selesai kan sebetulnya. Iya. Atau ada pertanyaan yang agak lebih dalam. Apa itu? Sebetulnya Dilan masih cinta nggak sih dengan Milea? Dilan itu nggak cuma cinta Ancika dan Milea, dia mencintai semua manusia di dunia. Karena membenci itu malah akan menyakitkan diri sendiri. Kalau kamu merasa senang, membuat orang senang, Allah pun akan senang kepadamu. Kalau kamu benci kepada orang, Allah pun akan benci kepadamu. Jangan-jangan ini imam besar. Heeh. Karya-karya yang laris ini lahir dari rasa tidak memiliki Milea. Siapa? Iya. Itu kan Dilan, saya kan penulisnya. Saya kan. Kalau saya penulisnya Iya, enak-enak sebagai aja. penulisnya. Paham saya. Ya Dilan, ya Dilan nggak tahu lah, saya penulis. Iya, Anda kan menulisnya. Maksud saya begitu. Karena Anda yang menulis berarti kan mencoba memahami jagat batinnya Dilan. Iya, saya mencoba memahami dia. Iya. Nah, tapi itu ditulis dengan sangat luar biasa, penuh perasaan. Ya, sampai 3 jilid ya. Jangan-jangan itu rasa tidak memiliki menghasilkan energi besar untuk menghasilkan karya-karya besar. Saya suka Dilan karena ketika putus cinta dia malah ketawa-ketawa. Mungkin dia tahu bahwa kalau sedih ketawalah biar enggak gitu loh. Kan orang mah ketika sedih dia bersedih, ya tambah sedih. Kalau Dilan tuh ketika sedih dia tertawa. Jadi lupalah pada kesedihannya. Jangan-jangan kalau orang sedih terus tetap dia menjalankan kesedihannya itu, jangan-jangan dia orang-orang masokis aja gitu. Iya. Tapi di part buku Ancika ini ada satu yang sangat mengganggu pikiran saya, ada yang mengganggu dalam makna bukan karyanya ya. Yaitu nasihat Ibu Dilan kepada Dilan dan kepada Ancika. Yang salah satunya adalah ketika ngomongin Dilan, Milea adalah Milea, Ancika adalah Ancika. Kira-kira begitu ya? Setiap orang memiliki menjadi tokoh dalam ceritanya masing-masing. Betul. Tapi nasihat itu sepertinya tidak sederhana karena itu seperti seolah-olah ibunya ini kan orang yang paling tahu anaknya dong. Kayaknya anaknya nggak bisa tuh, belum bisa melupakan Milea ketika lagi jadian sama Ancika. Pasti Dilan yang tahu itu, tapi saya mencoba menjawab mewakili Dilan. Iya. Tolong diwakili terus saya mewakili Dilan bahwa sebentar. Biar Ancika Milea yang di luar sana ya. Ini tadi agak tergagap-gagap loh waktu menjawabnya. saya takut, ya hati-hati lah. Ini kan saya mewakili orang. Okay. Anggaplah saya advokatnya Dilan. Iya itu yang saya maksud. Saya ini advokatnya Dilan di sini. Iya. Ya mungkin Dilan berpikir bahwa biar bagaimanapun mantanmu adalah orang yang pernah bersamamu. Ya kan? Iya dong. Ya. Mungkin bisa saja dilupakan. Tetapi ada baiknya juga diingat-ingat untuk menjadi pelajaran agar di hari berikutnya tidak mengalami hal yang sama lagi gitu bisa. Oke. Kang, ini nanti kan akan masuk ke
kelanjutannya kemungkinan kenapa Dilan memutus Anjika di mata Iya, Dilan ya. di mata Dilan. Ada nggak kira-kira ya di part itu, di buku lanjutannya itu, yang kira-kira Dilan itu masih sering bermimpi tentang Milya? Saya belum tahu, nanti baca aja sendiri. Sebagai orang yang sedang mempersiapkan Dilan, Anjika di mata Dilan, saya kan boleh lah ngorek-ngorek sedikit. Karena biasanya Saya- cinta yang terdalam itu muncul lewat mimpi-mimpi. Saya pikir Dilan tidak akan seperti itu. Tidak ya. ya? Tidak. Oke. Karena Dilan punya mungkin sama prinsipnya dengan beberapa orang yang bilang bahwa masa lalu adalah urusan perasaan, masa depan adalah urusan pemikiran. Oke. Oke, masih ada di perasaan, tapi kan otak saya harus memikirkan masa depan. Itu otak. Tapi perasaan kan sering muncul lewat medium-medium seperti mimpi atau kenang-kenangan. Mimpi mah di yang otak, melintas. nggak di perasaan. Ya, Iya, hal-hal terdalam kan biasanya keluar dari situ. Biasanya. tapi saya pikir Dilan bisa menanggulanginya dengan Menanggulanginya dengan baik. Terutama tidak menceritakannya. Atau sebagai pengalamannya sendiri gitu. Dilan, saya kagum ke dia karena dia bisa menanggulanginya dengan baik. Dia bukan orang yang overthinking. Dia bukan orang yang memikirkan hal yang nggak perlu-perlu gitu. Dia orang yang maju ke depan gitu aja. Dia orang yang seperti itu. Nah akhirnya Bukan orang yang ini, yang lalu biarlah berlalu. Tapi kalau ada kesempatan bertemu lagi, bukan orang yang bukan seperti orang itu. yang seperti itu. Bukan. Ya. Saya kira ya, pasti bukan orang yang seperti itu. Iya. Tapi yang saya omongkan kan bukan itu sebetulnya. Apa? Tapi masih ada yang tersisa di kedalaman hati sana. Seperti buku ya. Seperti buku mungkin dalam perjalanan hidup ini. Bahwa kemudian masih tetap tertera, yaitu hanya jejak digital aja. Bahwa masih ada di perasaan, itu mah jejak digital aja. Realitasnya kan nggak gitu ya. Ya. Gitulah jawabannya ya. Dan jejak digital itu sering dibantu oleh googling. Ya Dilan mungkin nganggap, itu mah jejak digital aja. Hmm. Bukan berarti terhapuskan, nggak mungkin. Tapi Terhapuskan nggak mungkin. ya. Terhapuskan nggak mungkin kan, Nggak karena mungkin. ada jejak digital. Ada jejak. Tapi diam-diam Tapi bukan berarti segalanya juga ya. Iya, paham. Tapi sesekali, nggak usah sering lah. Sesekali Dilan itu masih stalking Milya gitu nggak sih? Kayaknya nggak mungkin dia seperti itu. Enggak ya, bukan. Bukan. Bukan orangnya seperti itu. Saya sebagai pembelanya harus tangguh ini. Tapi Dilan Karena dia yang memberi saya royalti ceritanya. Karena cerita dia tapi Dilan yakin Milya sebetulnya sering stalking dia. mungkin. Saya nggak tahu mungkin. Ya stalking lah pastilah. Enggak sebagai saya jadi kebawa percaya diri gini pembelanya ya. Nggak apa-apa. Ya stalking nggak ingin tahu aja perkembangannya sampai sebatas itu mungkin. Nggak akan sejauh. Iya. Tapi sekarang ini gimana cara imam besar membagi ini saatnya menulis, ini saatnya bertani, ini saatnya ngurus panas dalam. Saya nggak pernah punya jadwal seperti itu. Jadi kalau bangun pagi ingin ke kebun, ya saya ke kebun aja. Sampai kesiangan ke acara yang sudah dijanjikan. Kalau saya ingin nulis, ya nulis aja. Kalau kadang saya lebih memenuhi dorongan hati saya. Saya pernah pengen nulis banget tuh. Saya menggagalkan agenda. Aduh, saya ada acara padahal mah nggak ada. Saya pengen nulis gitu. Pernah gitu. Jadi ketahuan deh orang-orang yang saya gagalkan agendanya. Ya maaflah saya seperti itu. Ya, kalau nggak suka dengan saya ya jangan bikin agenda dengan saya. Saya itu kan seperti hujan. Kalau nggak suka ya silakan berteduh. Sebagai seorang penulis,
khususnya ya, kalau yang Drunken Monster kan itu sebenarnya banyak catatan harian. Tapi kalau kayak Dilan, Milea, dan kemudian Ancika ini, ada persiapan-persiapan khusus nggak untuk bahannya? Selain kenangan ya? Ya data lah, survei. Data. Nanya-nanya pelaku. Nanya Dilan gitu Nanya ya? Dilan. Nah, wawancara sama Dilan gitu. Wawancara sama Dilan. Yang itu dilakukan di kamar dengan bercermin gitu. Enggak lah. Enggak ya? Kadang setelah itu setelah dari Dilan, konfirmasi dulu sama Milea. Iya. Nanti akan dicoret-coret pasti. Oke. Yang Ancika juga sama. Yang paling lebih banyak dicoret-coret sama Ancika ini. Iya. Karena tidak mau rahasianya banyak di. Ya seperti itulah. Kang, dari mulai Dilan 3 buku dan Ancika, hampir di semua subbagian itu selalu ada tonjokan-tonjokan kejenakaan, hal-hal yang tidak terduga, kalimat-kalimat yang unik. Gimana sih bikin kayak gitu itu? Strategi kalau di sastra, strategi literasinya itu gimana sih? Nah, ya itu tadi. Kayaknya tahu kapan saatnya ini gitu ya? masuk melucu gitu. Saatnya gitu ya? Ini bikin deg-degan, ini orang penasaran tuh. Itu hal yang tidak mudah untuk seorang, setidaknya saya yang pernah menulis. Mudah kalau itu cerita nyata. Mudah. Apalagi kalau dialamin sendiri ya. Enggak. Mudah kalau itu cerita nyata mudah. Lah iya, apalagi kalau dialamin sendiri. Deg-degannya udah ada terjadi ya tinggal kutulis saja. Iya. Lah kejadian jenakanya udah terjadi ya tinggal kutulis saja. Nah, saya mah tinggal nulis saja. Enak. Iya. Berarti kan wawancaranya pasti mendalam banget dong. Oh iya. Oh iya kan? Survei. Data. Dan beberapa royalti juga saya kasihkan ke yang ngasih para pelaku yang memang terlibat di buku itu. Oh, yang terlibat di buku itu. Ya. Ya, tidak dikasih ke Dilan kan? Ke Dilan, ke semua. Semua orang lah manusia, anak yatim. Emang kalau Milea dapat nih? Dapat. Oh ya. Ya dapat. Itu tidak membuat. Ya karena memang itu hak dia juga ya. Iya. Itu kan cerita dia. Oh gitu ya. Senang atau gimana tuh Milea dapat itu? Manusia siapapun kayaknya kecuali yang sudah meninggal senang dapat uangnya. Iya. Iya. Dia nggak ngomong terusin dong nulis aku gitu. Enggak mungkin. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin. Miliannya nggak mungkin atau Dilannya nggak mungkin. Imam besarnya nggak mungkin menulis Milea lagi. Ya sayanya. Maksudnya aduh. Kan sudah ku bilang tuh. Sebetulnya pengen satu. Jadi kalau ada orang yang ngomong, kok Dilan terus sih? Jangan salahin saya orang saya dituntut terus gitu. Betul. Ngerti nggak? Saya juga pengen yang lain gitu. Iya. Tapi ya sudahlah, aku terusin aja deh gitu. Waktu buku pertama, kedua, ketiganya itu Ancika kan udah jadi Dilan, udah jadi istrinya Dilan. Cemburu nggak sih dia? Ya ke Milea lah, masa cemburu ke yang lain? Kayaknya Dilan tidak akan. Nggak Ancikanya? Nah, Dilan tidak akan menikahi Ancika seandainya Ancika selalu mempersoalkan masa lalu. Oh, oke. Ya, mungkin dia milih Ancika pun karena itu juga. Iya. Mungkin Dilan juga pernah ke seseorang sebelumnya mungkin. Tapi ia selalu mempersoalkan masa lalunya, ya dia juga pergi kan gitu. Iya. Dan nanti baca deh di buku Suara Dilan. Iya. Akan sampai ke situ. Udah dipersiapkan? Sudah halaman 80. Wih. Halaman 80. Ya ini pasti udah pernah ditanya oleh beberapa pewawancara. Kalau mengalami kemacetan ide, apa yang dilakukan biasanya? Ya tinggalkan aja, main aja. Atau ya kebetulan ada Depanas Dalam, ya bertemu. Kalau gini, ada banyak hal ya. Kalau misalnya stuck dengan yang satu, saya kan masih ada folder lain tuh yang sedang saya tulis.
tema yang lain. Saya buka itu. Oh. Kalau masih tetap bosan, ya saya pergi ke Panas Dalam, kumpul, bermain musik gitu. Atau ke kebun. Itulah enaknya kalau banyak hal. Makanya saya tuh lebih bukan nggak mau ya. Sering lebih suka mengaku petani. Sehingga tidak menulis bukan tuntutan. Menulis lebih karena ada tanya, kenapa menulis? Karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi saya lebih suka disebut petani sih sebetulnya. Sekarang Sehingga ini. kalau disebut sebagai petani kan tulisannya jelek nggak akan malu ya. Kalau dikenal sebagai penulis tulisan jelek kan malu. Tulisan Kalau petani itu kan enak. Kalau tanamannya busuk semua, kenapa? Ya udah takdir Allah gitu kan enak. tulisan jelek itu soal jelek bagus itu kan soal selera orang membaca. Tapi yang tidak bisa dibantah adalah jumlah eksemplar terjual. Itu nggak bisa menafsirkan yang lain tuh. Tunggal tuh. Ya. Ya kan? Ya mungkin karena saya memenuhi keinginan orang itu mungkin Oh ya. gitu ya? Iya kan? Kan terusin dong. Hmm. Nah, ya karena memenuhi bisa jadi. Ya. Walaupun ketika nulis mah saya melepas diri dari selera mereka ya. Oh iya. Oke. Kalau gitu ngikutin pasar dong. Bukan ngikutin pasar. Saya ngikutin permintaan mereka, tapi masalah selera ya diserahkan kepada Iya, diri saya iya pribadi. Gitu. Mereka lagi ingin masak, pengen nasi goreng, ya terserah chefnya yang mau bikin Iya, nasi gorengnya kayak apa gitu kan. Gitu. Kang, kenapa kemudian aktivitasnya beralih ke bertani sih? Ada Pertama kenapa sesuatu- saya bertani karena boleh. Kedua karena masih hidup ya. Ketiga karena ada tanahnya. Kalau tanah orang kan nggak mungkin. Apa yang mengasihkan dari bertani? Asiknya jadi petani itu, ya itu tadi. Kalau tulisan saya jelek, saya bisa bilang saya kan petani gitu. Bukan penulis. Jadi jangan mengkritik saya gitu. Tapi bertani kayak gitu membayangkan nggak sih suatu saat tiba-tiba media datang gitu bawa makanan gitu? Nggak pernah sejauh itu. Yang saya pikirkan malah pupuk apa yang harus saya apa harus dikasih KNO3, KNO2 gitu. Nggak pernah mikir apa-apa waktu itu. Tapi itu diseriusin ya bertaninya itu? Bertaninya serius. Serius? Saya nanam. Termasuk menjualnya? Menjualnya. Bahwa saya tomatnya harga mahal ya. Sampai 2.250.000. Karena itu kan ciptaan Allah ya. Jangan diremehkan lah ya. Masa ciptaan manusia mobil mahal-mahal gitu. Aku nggak enak gitu lihat. Tapi itu memang ada yang beli beneran tuh? Nggak ada sih sebetulnya. Tapi kan saya ingin mereka tahu gitu. Bahwa semakin mahal harga tomat, semakin kau jatuh setetes pun akan kau jilat gitu. Iya. Kau akan lebih menghargai tomat lah gitu ya. Sekarang kenyataannya saya aneh ada yang menjual 500 sekilo, aneh. Itu meremehkan ciptaan Allah. Nah, barusan ini yang lagi dibangun di ya bangunan mirip Ka'bah ini, tapi banyak sekali gitu. Ada galeri itu kan? Ada galeri? Iya. Itu untuk apa sebetulnya? Memajang karya sendiri? Ya, saya kalau di rumahku kalau ngelukis kan cat ke tembok bercipratan. Itu kan dimarah istri. Ya jadi saya bikin galeri. Jika ini agak marah juga gitu ya. Bikin galeri kan? Ya. Bikin galeri. Rupanya pas ngelukis kan masih baru galerinya. Pas ngelukis dimarah juga. Jangan ciprat-ciprat. Aduh, gua ngelukis di mana ya gitu. Ya. Akhirnya nggak jadi tempat melukis, tapi untuk majang aja. Ngelukisnya di depan Nasdalam. Jadi saya hanya menyesuaikan diri aja. Tapi masih
ini sering ikut pameran gitu? Jarang ada yang ngajak sih. Mungkin mereka lebih mengenal saya sekarang belakangan ini mengenal saya petani gitu. Oh. Jarang ada yang ngajak ini pameran. Nggak pameran tunggal gitu? Langsung di Galnas? Ada yang ngajak? Itu mah ngajak ada. Nah. Ada yang ngajak satu orang. Itu juga karena mungkin kasihan ke saya kalau anak seni rupa nggak beraktivitas di dunia seni ya. Saya jawab males. Saya benar-benar jawab males. Nanti aja deh. Gitu. Tapi kalau aktivitas Cita-cita saya itu kalau pameran juga tidak akan memamerkan karya lukis saya. Kalau pameran seni rupa. mau memamerkan. Saya pernah ngomong ke kawan saya yang di ITB, yang di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Saya mau pameran di ITB. Tapi konsepnya adalah gedung ITB yang peninggalan Belanda itu mau saya coret-coret jadi vandalisme gitu. Vandalisme kayak karya coret-coret tukang-tukang bangunan itu. Tapi nggak diizinin. Padahal mau saya cat ulang tuh nanti kalau udah selesai. Nggak diizinin. Aku pengennya gitu pamerannya, bukan cuma ngelukis yang gitu itu. Tapi kalau ngajar udah nggak pernah lagi? Ngajar nggak? Udah. Saya berpikir bahwa orang mabuk juga adalah guru buat saya. Jadi ketika dia mabuk dan masuk ke comberan, dia mengajarkan saya untuk jangan seperti dia. Ya. Nggak harus mengajar di sebuah tempat. Itu kan untuk imam besar yang sudah punya karomah gitu. Karomah, udah makom. Makomnya udah lain. Nah ini untuk mahasiswa, untuk anak-anak muda kan butuh ilmu dari imam besar. Saya nggak tahu mereka butuh atau enggak ya gitu. Kayaknya butuh deh. Kalaupun butuh ya tinggal datang ke depan Nasdalam, ke markas. Nanti ngobrol di sana dan saya kemudian karena banyak orang datang ingin berdiskusi tentang dia yang bercita-cita ingin jadi penulis, akhirnya saya mendirikan itu di PD Baik Institute. Oke. Nanti berkumpul aja di situ. Nanti saya datangkan penulis-penulis hebat lah, yang lebih memiliki kapasitas untuk mengajar. Saya kan cuma menyediakan tempat aja. Ya. Nanti penulis-penulis besar itu akan mengajari mereka bagaimana menulis, sama penerbit Mizan juga akan terlibat di PD Baik Institute. Oke. Agar mereka tidak cuma selesai menulis tapi bagaimana harus tuntas sampai diterbitkan gitu. Ini lembaga termutakhir yang dibikin ya? PD Baik Institute ya? Iya, PD Baik Institute. Itu memang untuk Akhirnya galeri yang tadinya buat ngelukis itu dijadiin itu. Oh. Gimana tuh nanti cara orang mau belajar di situ? Kira-kira caranya? Nah, saya lagi nunggu yang memanage ini, nggak pernah ketemu juga. Rektornya belum lah ya? Rektornya belum. Karena imam besar nggak mungkin jadi rektor di situ. Nggak mungkin, turun level. Jangan dong. Jadi presiden aja turun level. Oh, iya. Masa rektor. Tapi kalau upacara kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diundang nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Mungkin gini kan orang juga mau ngundang, ini nggak cocok deh kayaknya gitu ya. Saya nggak pernah diundang ke acara yang seperti itu. Ke acara nikah aja nggak diundang. Kenapa? Nggak tahu. Ya mungkin orang juga milih-milih lah gitu. Tapi ngomong-ngomong Ancika mau difilmkan? Ya, Ancika mau difilmkan. Tapi nggak tahu kapan. Mungkin sebentar lagi mungkin. Saya juga nggak begitu terburu-buru juga sih. Kalau ada yang milemin, ya ayo, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya masih dengan Fajar Bustomi? Oke. Masih? Saya bersyukur bertemu Fajar Bustomi. Sampai entah bagaimana kalau bikin film harus sama Fajar Bustomi. Nggak tahu. Mungkin karena udah kenal, marahinnya enak gitu. Ya, nggak usah kenalan lagi lah gitu. Fajar tahu kebaikan saya tahu keburukan Fajar.
Ya saya ingin dengan Fajar Bustomi. Berarti Anjika ini masih dengan Fajar Bustomi. Saya sering ngomong ke Fajar Bustomi. Jar tetap dengan aku ya sampai di surga nanti. Nah, berarti sampai Dilan sama Anjika punya anak nanti diceritain itu juga masih kalau di film Sama dengan Fajar Bustomi ada. Bustomi. Jadi nanti dari mulai film remaja, pacaran, Bukan. film pernikahan jadi film rumah tangga. Harus Fajar Bustomi. Tapi belum breakdown. Karena kan kesannya gimana gitu. Kalau Fajar Bustomi datang ke Bandung tuh, ayah datang Fajar, kesannya harapan baru gitu. Fajar Bustomi sama Fajar Bus Malam. Tapi tokoh Anjika ini belum ada gambaran siapa yang akan jadi pemain filmnya. Belum. Ada sih, Udah tapi mulai. kalau diomongin di sini nanti memberi Ya. harapan palsu ya. Iya. Tapi udah ada gambaran. Udah ada gambaran? Tapi aktrisnya belum dikontak. Belum, tapi saya ngecek IG-nya. Saya ngecek IG-nya. Hebat ya. Iya. Sampai kayak gitu ya. Iya. Tapi orangnya belum tahu. Belum tahu. Berarti nanti akan ada kejutan. Enggak Tapi kejutan. dia Enggak kejutan, maksudnya kalau dikasih tahu sekarang kan bisa aja berubah. Oh, oke. Nah, kalau udah ngasih janji ke orang kemudian nggak ditepatin kan sakit hati. Apakah dia aktris yang sudah cukup punya nama atau enggak? Dia punya nama atau enggak ya? Saya juga ngelihat followernya ya. Malam inilah aku lihat followernya berapa. Tapi dia pemain film. Dia apa ya? Perupa, penari. Dia tuh apa ya? Saya nggak pernah menelaah lebih jauh, cuma visualnya aja. Ini cocok nih. Ini buat cocok nih. Ada 3 orang sebetulnya. Jadi yang di luar sana pasti deg-degan nih, jangan-jangan Ya, saya sering ngecek IG. Follower saya bahkan saya cek juga. Saya cek follower untuk dijadikan jika tidak Anjika bisa untuk jadi pemeran pendukung. Saya cek semua. Karena ada Indri gitu kan. Ada Indri Iya. gitu. Saya ingin pemeran pendukungnya adalah follower saya. Karena kalau udah dekat dengan saya ngasih instruksi pun enak gitu ya. Iya. Tapi kalau ke orang yang belum kenal kan agak, saya nggak suka berbahasa basi gitu. Tapi kalau udah kenal kan nanti wow enak. Oh iya, imam besar itu nggak suka berbahasa Nggak basi. suka. Atau suka berbahasa basi tapi tidak enak rasanya gitu. Ya kan? Kalau melihat ditanya, diwawancara, sering bercanda gitu, ternyata nggak suka basa-basi ya. Inginnya nggak basa-basi tapi saya tahu ada norma di masyarakat. Jadi saya yang sekarang berbeda dengan saya yang dulu. Saya yang dulu adalah orang yang tidak peduli dengan apa pendapat orang. Tapi sekarang saya sudah tidak bisa seperti itu. Saya mulai berpikir, mengapa? Akhirnya jawabannya adalah karena semakin tua orang semakin konvensional gitu ya. Ya. Dilan pun bisa konvensional ya. Menangis saat mau meninggalkan anaknya untuk ditinggal studi di Belanda ya kan. Semua orang mungkin ya itu. Iya. Ya mungkin preman paling galak pun waktu bayinya ketika lahir ke bumi menangis deh ya. Iya. Menangis mungkin karena dia tahu bakal jadi preman. Jadi kalau misalnya film ini jadi, mengapa agak lambat juga karena memantau perkembangan situasi dan kondisi di lapangan ya. Ada masih COVID itu ya. COVID itu. Saya nggak mau melanggar hukum, nggak enak sama Pak Luhut, nggak enak sama Pak Jokowi. Karena mau nggak mau syutingnya di Negara Kesatuan Republik iya, Indonesia kan. harus sopan sama. Kang, ada nggak sih perasaan setelah selesai menulis begitu ya dan diserahkan ke penerbit, merasa ini kok karya saya rasanya masih kurang gitu, sehingga harus saya tambah, harus saya sempurnakan gitu. Pasti, Iya, pasti. imam Pasti. besar mengalami itu juga. Mengalami. Apa yang biasanya dilakukan? Oh di tulisan yang berikutnya nggak akan gitu.
Gitu aja. Janjinya gitu. Kan saya tuh gitu. Lakukan gitu aja. Nanti ya perbaiki aja di garapan berikutnya. Gitu aja sih. Oh, tapi nggak pernah misalnya udah masuk ke meja redaksi ada part yang disusulin. Kecuali prinsip. Oke. Misalnya ada salah tulis gitu. Oh ya. Ya itu saya harus. Kalau nambah cerita gitu enggak ya, enggak, nambah enggak. informasi gitu enggak ya? Tiba-tiba ada salah betul-betul fatal itu, pasti harus diperbaiki. Karena menyangkut banyak orang. Misalnya, yang paling pertama yang saya takutkan adalah, aduh menyinggung orang nggak ya gitu. Oh gitu ya. Selalu, aduh nyinggung orang nggak ya gitu. Setelah itu ada banyak hal yang saya koreksi juga. Tapi yang paling utama adalah nyinggung orang nggak ya, nyinggung suku nggak ya, nyinggung. Karena, tapi jika itu terjadi, sekarang mungkin saya memberitahu, tak ada maksud apa-apa gitu. Iya. Tidak maksud. Karena sejak awal The Panas Dalam sudah pluralis ya kan? Pluralis. Ya. The Panas Dalam, THE-nya ateis, Pak-nya paganisme, pagan. Nas-nya Nasrani, Dan-nya Hindu-Buddha, Lam-nya Islam. Dan yang baik adalah yang menraktir imam besar. Ya. Apapun agamamu, yang paling baik adalah yang traktir saya. Tapi kalau sekarang imam besar udah nggak perlu ditraktir ya kan, royaltinya udah banyak. Saya ingin selalu ditraktir orang karena untuk menunjukkan bahwa saya nggak punya uang. Karena si Bobby suka minjem uang ke saya. Bob, aku juga ditraktir gitu loh, jadi punya alasan. Si Bobby Ciwastra. Herder masih kan? Hah? Herder yang sering diomong-omongin itu. Dulu punya herder namanya Kucing. Kucing. Sekarang punya herder namanya Kakak. Oke. Teman saya kan dipanggil Kakak juga tuh. Saya senang kalau dia kesini. Jadi saya Kakak, jadi semuanya nengok. Kalau yang kucing itu nggak dipanggil anjing. Kalau itu namanya PT Jaya Mandiri. PT Jaya Mandiri. Jadi, panggilnya Piet. Terakhir Kang, sudah 1 jam lebih. Setelah bertani kira-kira apa aktivitas selanjutnya imam besar ini? Saya itu nggak pernah punya jadwal. Sama sekali tidak pernah punya rencana. Maksudnya gini, oh nanti gini. Biasanya nanti orang yang saya mah cuma ngasih ide, nanti orang itu yang mau yang meresponnya. Bagaimana ya kalau ketemu ini ya? Oh ya udah gitu, jalan. Saya ngasih ide aja. Untuk khusus pribadi ya, jika janji dengan orang pasti saya tepati. Tapi untuk urusan pribadi saya nggak pernah punya rencana, nggak pernah. Enak sekali ya. Ya nggak pernah. Besok mau apa? Untung aja ada kawan-kawan yang suka bikin jadwal. Jadinya saya ada kegiatan. Selalu nggak punya rencana, menganggap diri pengangguran, selalu bermain-main. Tapi apa yang dilakukannya selalu mendapatkan exposure dan apresiasi yang baik dari masyarakat. Bayangkan kalau kamu serius, terus gagal, pasti kecewa ya. Aku mah main-main, terus gagal. Biarin cuma main-main kan gitu ya. Enaknya dari awal udah ngomong gitu, ya. Enak sekali. Enak gitu. Ya saya kan cuma main-main. Jadi kalau gagal ya sudahlah. Iya. Sesuai perintah Allah ya. Bahwa sesungguhnya hidup ini senda gurau, sekolahlah yang telah menyebabkan kita jadi serius. Kok mau main aja harus ada maksud dan tujuan ya. Kebayang nggak? Waduh ini harus ada landasan teori. Posesif banget ya. Oke teman-teman, terima kasih Imam Besar. Sama-sama. Tolong nanti kalau mau masuk surga, saya pas masih di urutan belakang dipanggil. Tuhan, ini dulu pernah wawancara saya. Tolong duluan. Dan jawaban-jawaban saya itu bukan murni dari saya. Itu murni dari keinginan saya menjawab daripada diam terus nanti disebut sombong. Saya jawab hanya untuk memenuhi keinginanmu nanya-nanya saya aja. Sebetulnya mah saya tuh nggak tahu jawabannya apa gitu.
Saya tuh nggak tahu jawabannya apa sebetulnya. Jadi tadi yang kukatakan itu cuma kira-kira semua. Iya. Hanya untuk agar kamu punya jawaban aja. Iya. Dan ketika kau pergi, aku ketawa sendiri. Mampus ku bodohi. Oke deh. Terima kasih Imam Besar. Sama-sama. Teman-teman, begitu obrolan yang menyenangkan. Nah, Saya sampai tidak menyenangkan ya, karena kamu selalu menanya-nanya saya. oh iya, Itu yang di dunia aja ditanya, di kuburan ditanya lagi. kayak teka-teki silang ya, disuruh jawab melulu. Makanya aku waktu TTS tuh nggak pernah lihat pertanyaannya. Jawab aja langsung. Karena nggak mau ditanya. Enggak, ini kan TTS sudah aku beli, ngapain kau nanya-nanya lagi kan? Ada 5 kotak saya jawab mobil. Enggak lihat jawaban, enggak lihat pertanyaan. Udah itu, aku penasaran kan pertanyaannya apa nih, gitu kan? Pas mobil itu, pertanyaannya nama pohon di Kalimantan apa gitu. Aku jawab, tapi kan nanti kalau ditebang diangkut mobil. Jadi saya cari-cari alasan gitu. Oke. Wah ya setidaknya menarik bagi saya dan menyenangkan berada di ruang seperti ini. Siapa tahu saya dan kru Mojo ketularan energi main-mainnya yang mendatangkan rezeki. Amin. Bukan hanya buat imam besar tapi buat banyak orang. Banyak orang. Iya. Sampai timur-timur. Iya. Karena mantan. Oke, sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Makasih, Ya, Imam Besar. sama-sama. Makasih.